selamat pagi sahabat Bawaslu sekalian. Kali ini kami dari Bawaslu Kota Pasuruan bertemu dengan Pak Lurah Kelurahan Posjentrek. Kami dalam rangka uji petik daftar pemilih berkelanjutan. Kebetulan Pak Lurah ini adalah dulu pernah menjabat sebagai KPU, juga pernah menjabat sebagai pengawas. Jadi kesempatan bagi kami untuk menimba ilmu dari beliau, bagaimana sih pendaftaran pemilih pada saat itu, apakah sama dengan sekarang atau mungkin ada yang perlu ditambahkan pada saat ini. Beliau juga didampingi oleh Pak Eko Suyanto. Beliau juga kasih pemerintahan Pak ya, kasih pemerintahan di kelurahan ini. Pak Eko ini juga dulu pernah bareng dengan kami sebagai PPK juga di KPU Kota Pasuruan. Nah, pada pagi hari ini kami mohon ceritanya dulu Pak, ceritanya dulu sebagai KPU, sebagai pengawas, apakah sama enggak caranya dalam mendaftar pemilih? Kalau mungkin sekarang ini kan ada yang disebut daftar pemilih berkelanjutan. Ini kita lakukan sebelum pelaksanaan pemilu di 2024 nanti, jadi sebagai persiapan untuk pemilu di 2024, karena di 2024 nanti akan ada pemilu secara serentak dalam 1 tahun. Nah, persiapan untuk pendaftaran pemilih ini, karena pendaftaran pemilih sebagai data pemilih ini sebagai data yang sangat diperlukan, maka dilakukan pendataan mulai dari awal, mulai dari 2021 kemarin sampai nanti di menjelang 2024 ya, menjelang pelaksanaan. Tapi nanti ketika tahapan dimulai itu nanti akan dilakukan seperti pendataan pada seperti biasanya, seperti yang dijelaskan di PKPU 6 tahun 2021. Nah, pendaftaran pemilih sekarang ini secara berkelanjutan ini kita lakukan mulai dari 2021 sampai nanti menjelang ke 2024 dengan cara kita mencari data ke masyarakat. Nah, menurut Pak Lurah sebagai pimpinan di Kelurahan Posjentrek ini, bagaimana menurut panjenengan? Karena data penduduk di kelurahan ini kan ada yang bisa langsung ke Capil, ada yang bisa didata di kelurahan. Menurut panjenengan seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk proses pendataan pemilih sebetulnya tidak jauh berbeda, cuman dengan adanya sistem pindah penduduk online ini juga menjadikan satu kendala, di mana ada penduduk kita secara administratif menjadi penduduk kita tapi tidak berdomisili di wilayah kita. Jadi waktu kita melakukan pendataan kesulitan karena mereka istilahnya pindah hanya untuk administratif saja, karena kepentingan bisnis atau kepentingan usaha atau kepentingan pekerjaan. Nah, ini yang membuat kendala kita. Akhirnya waktu kita lakukan pendataan, beliaunya tidak di tempat. Kemudian dalam proses pendataan penduduk untuk pemilu, kalau dulu kita melakukannya itu secara coklit door to door. Jadi dulu kita mempunyai data dari Dinas Kependudukan dan Capil, itu sebagai data awal yang kita olah. Kemudian kita melakukan coklit door to door dari rumah-rumah, by name, by address, person. Nah, itu yang dilakukan oleh petugas pendataan atau yang dulu dikatakan PPDP. Nah, dari situ kita sandingkan, data dari Dinas Kependudukan dengan data Capil coklit kita. Nah, setelah kita sandingkan, ketemulah jumlah data pemilih yang sebenarnya, gitu. Jadi istilahnya data dari kependudukan itu pendamping, karena data penduduk itu dinamis,
Setiap saat, setiap detik, setiap jam selalu berubah. Gitu. Dengan mobilisasi penduduk yang begitu padat, nah data kita tidak bisa mengatakan ini data saat ini valid, buat besok belum tentu. Nah, jadi beberapa data kemarin itu masih banyak kita ketemukan dalam data apa itu istilahnya pemilih, daftar pemilih DPT atau DPS, itu masih banyak data yang di situ berisi penduduk yang sudah tidak menjadi penduduk maupun sudah meninggal, itu masih muncul, masih masuk lagi. Nah, sepengalaman saya waktu itu di Sidalih ya, Sidalih waktu itu tidak bisa mengeluarkan data itu. Sidalih waktu itu 2014-2015 itu, waktu itu sebagai PPS di Randusari. Nah, itulah yang menjadi kendala di data pemilih. Sebetulnya ini yang menjadi PR dari KPU maupun Bawaslu, bagaimana ini bisa menjadi valid. Karena ini nun sewu, aplikasi semakin canggih tapi data tidak semakin akurat. Gitu. Dulu kita masih menggunakan manual, Excel, kita bisa data manual. Data itu bisa valid. Kecil sekali karena setiap PPS dan KPPS dulu kita libatkan dalam pendataan itu. Kalau dulu yang menjadi KPPS itu adalah PPDB. Kenapa kita dulu menggunakan PPDB sebagai KPPS? Salah satu harus menjadi anggota KPPS karena dia yang tahu data. Oh, ini penduduk ini tidak ada, ini tidak ada. Jadi dari PPDB ke KPPS ini berkesinambungan sampai ke PPS. Gitu. Jadi pendata ini selalu mengikuti perkembangan dari data penduduk kita. Gitu. Itu mungkin cara kita yang kita gunakan dulu. Jadi kalau ada penduduk yang meninggal langsung kita keluarkan, gitu. Kalau dengan kondisi sekarang ini, Pak ya. Jadi misal sekarang ini kan dari Kemendagri atau dari kalau di kabupaten kota Distrik-Capil lah. Distrik-Capil. Nah, ini bunyinya masyarakat boleh langsung mengajukan pindah penduduk atau semua persyaratan surat menyurat tentang kependudukan itu bisa langsung ke Distrik-Capil sebagai lurah, Pak ya, sebagai lurah. Ini menurut panjenengan gimana? Apakah data penduduk di kelurahan ini bisa valid enggak dengan nanti kalau misalnya disandingkan dengan yang ada di Capil maksudnya? Ya, terima kasih. Untuk data penduduk yang langsung pindah online atau langsung ke Dukcapil, sebetulnya secara otomatis dia akan masuk menjadi data di kelurahan saya. Cuman yang jadi masalah di sini, tujuan pemerintah itu bagus. Aku bagus mempermudah pelayanan terhadap kepentingan penduduk untuk identitas penduduk. Cuman yang jadi permasalahan sekarang, warga ini tidak berdomisili di wilayah saya. Jadi penduduk saya secara administratif, tapi secara fisik dia adalah penduduk berdomisili di luar wilayah, gitu. Nah, ini yang menyulitkan kita dalam pendataan secara real. Mungkin secara administratif betul penduduk, tapi secara fisik di lapangan tidak ada penduduk itu. Ini yang menjadi kendala kita. Nah, kadang ya itu tadi karena beberapa kepentingan gitu, termasuk ada kepentingan politik juga pengaruh itu. Dia penduduk kabupaten duyun-duyun ingin mendukung salah satu calonnya di kota, pindah eksodus istilahnya dulu terkenal dengan eksodus, Pak ya. Nah, eksodus setelah selesai pemilu dia keluar lagi, padahal dia bukan penduduk kota, hanya ingin eksodus saja, gitu. Tapi tinggalnya tetap di wilayah luar. Nah, ini yang membuat permasalahan di dalam data penduduk, gitu. Nah, untuk mungkin Pak Eko bisa menjelaskan karena Pak Eko ini juga pengalaman di BPK dulu. Kalau kita seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Lurah, pindah domisili ini kalau secara online biasanya kan hanya secara administrasi saja, sedangkan fisiknya ada di luar kota Pasuruan minyak. Nah, ketika nanti petugas PPDB melakukan coklit
Nah, melakukan coklit ini kan otomatis orangnya tidak ada. Iya. Nah, itu nanti kemungkinan sedangkan juga tetangganya mungkin dengan alamat ini tetangganya ditanya, saya tidak tahu, orangnya tidak pernah di sini. Nah, ini kan kemungkinan untuk dicoret itu bisa, Pak. Nah, itu mungkin Pak Eko bisa menjelaskan. Iya. Jadi begini, kalau memang pindah online itu nanti yang bersangkutan tidak berada di tempat, yang mungkin bisa diusulkan seperti itu. Tapi apakah pencoretan ini nanti tidak akan menghilangkan hak pilih seseorang? Kalau kita melihat aplikasi dari KPU yang sekarang, kan orang itu hanya terdata di satu tempat saja. Yeah. Terdata di satu tempat saja. Nah, ini kalau di saat coklit tidak ada, kemudian kita coret, apakah hak pilih orang itu tidak hilang? Yeah. Apakah ini tidak melanggar dengan ketentuan pemerintah undang-undang yang menghilangkan hak pilih seseorang? Yeah. Ini. Jadi sebetulnya pindah online itu bagus. Cuman selayaknya lah dari pihak kelurahan juga ditembusi. Gitu ya. Iya, ditembusi bahwa yang bersangkutan sudah pindah keluar atau pindah masuk ya. Jadi tidak hanya langsung ada di Capil administrasinya, tapi administrasi yang di kelurahan itu juga ada tembusannya. Jadi yang bersangkutan juga masih harus ke kelurahan gitu. Yeah. Nah, ini yang akan mengontrol kita, terutama perangkat RT RW yang ada di bawah kita. Boleh pindah online dengan syarat ada pengantar dari RT RW-nya. Ini yang jadi kunci nanti. Ya, jadi kunci. Jadi tidak yang bersangkutan langsung membawa berkas aku nang Capil. Iya. Ya. Begitu ditanya RT ini, "Loh, kalian sudah pindah, Pak?" "Nggak tahu saya, kok nggak saya lah." Tapi kalau pindah Capil itu dilampiri dengan adanya pengantar RT RW, minimal Pak RT, Pak RW-nya tahu. Oh, ini sudah pindah, sudah keluar. Oh, ini baru datang, Pak, kemarin lewat pindah online, tapi ini tembusannya ada. Jadi, berarti setidaknya RT atau RW lah paling tidak ya, tahu. Paling tidak tahu kalau meskipun pelaksanaannya nanti tidak ke kelurahan tapi langsung ke Capil, minimal perangkat yang ada di bawah tahu. Ya. Ya. Karena bagaimanapun juga RT dan RW itu juga satu perangkat kelurahan, kepanjangan tangan dari kelurahan untuk administrasi apapun yang ada di tingkatan wilayahnya. Ya, dan bertanggung jawab juga dengan wilayah wilayahnya itu. Ya, makanya kan ketika nanti misalnya ada coklit, paling tidak Pak RT atau Pak RW tahu bahwa meskipun orang ini secara fisik tidak ada, tapi kan memang ini benar. Ini masih ada, belum pindah kan gitu. Gitu. Makanya mungkin masukan-masukan seperti ini bisa kami lakukan ketika nanti ada pertemuan dengan stakeholder atau dengan Capil atau mungkin yang di Bawaslu RI bisa bertemu dengan Kemendagri. Nah, ini bisa kami lakukan semacam ajuan-ajuan lah apa yang harus kita lakukan ketika nanti ada coklit kok ternyata kesulitan seperti ini. Nah, nanti kita perlu saya tambahkan juga, Bu. Monggo. Untuk masalah pindah online yang seperti Ibu sampaikan tadi, bisa dilakukan pencoretan karena tidak ada. Itu tidak serta-merta bisa dilakukan karena mereka punya hak suaranya. Mereka tetap menjadi pemilih dan masuk dalam data pemilih. Cuman yang menjadi permasalahan nanti di belakang itu adalah ketidakhadiran. Karena mereka merasa saya bukan tinggal di situ, saya tinggal di luar kota, ngapain saya memilih? Saya kepentingan saya di Kota Pasuruan hanya untuk kerja, untuk bisnis. Akhirnya yang mengakibatkan ketidakhadiran atau istilahnya golput itu tinggi. Gitu. Jadi nanti imbasnya itu ke situ, ketidakhadiran dalam pelaksanaan pemilu. Persentase kehadirannya, Pak. Kalau dalam data pemilih dia tetap masuk, kita nggak bisa mengeluarkan. Secara administratif, secara hukum mereka masuk dalam penduduk kita dan punya hak pilih.
Cuman yang jadi masalah nanti di kehadiran atau istilahnya golputnya meningkat. Oke, Gitu. oke. Ya. Mungkin ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Oke. Terima kasih mungkin atas waktunya untuk pagi hari ini. Ngapunten sudah mengganggu. Oh tidak, saya tidak. Terima kasih juga sudah data yang kami perlukan. Kami juga ini sudah dapatkan. Kemungkinan nanti data tersebut akan kami lakukan sharing data dengan KPU, Pak. Nanti apakah sudah dilakukan pendilitan untuk yang TMS dan yang mungkin pemilih baru kalau ada nanti kita usulkan untuk dimasukkan ke daftar pemilih. Iya. Terima kasih. Perlu saya boleh masukkan ya? Boleh, silakan Pak. Monggo. Seperti undang-undang pemilu yang kemarin yang membatasi usia 50 Itu usia apa Pak? untuk pelaksana Petugas. KPPS petugas. Oh, petugas. Iya, Iya. petugas pemilu untuk KPPS maupun PPS. Iya. Itu sebetulnya mempersulit wilayah. Maksudnya daerah ini sendiri. Iya, mempersulit gitu. kita karena tidak semua orang itu mau Oh iya. ya menjadi petugas. Kemudian dengan adanya batasan usia itu, akhirnya orang-orang yang sudah berpengalaman ini tersingkir digantikan orang-orang yang baru yang notabene belum pernah. Nah, ini yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan pemilu. Iya. Nah, kemarin saya di lapangan sampai kasihan juga gitu. Sedangkan kita usia 50 ke atas ini padahal yang sudah berpengalaman di lapangan. Iya. Nah, sejujurnya itu aturan itu dirubah dikembalikan semula, cuma dianu lah 50% yang sudah pengalaman, yang 50% baru. Jadi kita regenerasi gitu loh. Iya. Nah, kalau kemarin langsung harus usia 50 akhirnya Limas, KPPS, PPS. Banyak yang ganti semua akhirnya amburadul. Kita dari nol lagi. Iya. Padahal pemilu tidak seperti itu. Apalagi nanti 2024 ini kan pemilu serentak ya. Iya. Untuk kepala daerah serentak, untuk DPR serentak. Iya. Ini akan menambah beban. Iya. Beban dari pelaksana. Kalau kemarin mungkin misalnya di Kota Pasuruan hanya pilwali ya satu, masih mending. Tapi besok ini kita akan melaksanakan pemilu serentak. Ini dengan beberapa surat suara. Iya. Nah, ini untuk masukan saya untuk Bawaslu dan KPU, ini tolong dipertimbangkan usia pelaksana ini. Iya. Belum tentu orang yang usia muda itu sehat. Betul. Belum tentu orang yang usia muda itu tanggap ikat gitu. Iya. Karena menurut saya yang di dalam pelaksanaan pemilu itu yang diperlukan adalah kepedulian, tanggung jawab. Ini pengalaman saya. Kalau dulu saya itu selalu menggunakan istilah regenerasi. Ayo kita regenerasi, tapi tidak total gitu. Entah itu nanti ketuanya yang sudah berpengalaman, pendampingnya lain-lainnya ini. Jadi janganlah kalau langsung dipunggel gitu, yang kesulitan yang di bawah. Mungkin yang di atas taunya di belakang meja ya. Nah, ini saya terus terang ini kritik untuk pemerintah ini, untuk KPU ya, untuk KPU juga Kemendagri sebenarnya. Yang di atas itu tahunya beres kan di belakang meja, tapi di lapangan beliau tidak tahu kesulitan kita. Betul. Gitu. Kemarin menurut saya kebetulan di depan rumah saya adalah TPS juga. Ya kita ini akhirnya yang tua ini yang turun membantu karena mereka menurut saya masih muda sekali tidak paham aturan. Gitu loh. Iya. Mereka begitu menjadi PPS diberikan aturan, notabene mereka bukan orang menurut saya latar belakang hukum aturan ya. Iya. Jadi nggak serta-merta begitu membaca mereka paham. Iya, betul. Ya, akhirnya kita ini yang akhirnya masuk, padahal kita kan nggak boleh gitu. Tapi ya apa boleh buat kita mantap akhirnya ya 2 kali kerja lah akhirnya gitu. Nggak efektif sebenarnya, nggak efektif dengan ada batasan usia 50 itu nggak efektif. Dipikir kalau orang di atas 50 berarti orang itu lemot, orang itu lemah. Nonsen itu. Kalau Saya hampir 60. Iya. Masih kuat saya. Loh ya Pak Eko. Jadi jangan memandang usia di atas itu berarti kemampuannya rendah. Justru di atas 50 ini semakin giat orang-orang ini karena apa? Kegiatannya semakin berkurang sehingga dia bisa fokus ke waktunya juga semakin banyak Pak. Iya, waktunya semakin banyak untuk di kegiatan pemilu. Oke. Dan orang-orang itu biasanya sangat antusias sekali, semangatnya. Ini kritikan saya untuk
KPU pemerintah masalah batasan usia ya. Mungkin kalau yang lainnya nggak berani teriak, kalau saya teriak aja. Ini ya saya. Karena apa? Untuk kita semua, ya, bukan untuk saya pribadi Pak. gitu. Ya. Nah itu untuk batasan atas Pak ya. Kalau misalnya batasan bawahnya, kalau batasan bawah kan sekarang kan 17 tahun sudah bisa Nah, sebagai penyelenggara itu. batasan bawah itu terlalu muda. Terlalu muda. Terus terang. Karena apa? 17 tahun itu anak masih sekolah, Tuh. masih remaja, bukan dewasa. Jadi batasan yang maksimal 21. 21 itu istilahnya untuk berpikir dewasa itu sudah mulai berkembang. Ya. Kalau usia 17 itu belum saatnya melakukan itu. Mungkin kaitannya dengan pengambilan keputusan Pak ya. Iya. Terus terang itu mengambil keputusan, terus dia harus mengambil sikap cepat itu harus gimana? Nggak bisa. Gitu. Karena istilahnya masih jiwanya masih jiwa remaja, masih jiwa senang-senang. Gitu. Iya. Ya batasan terbawah 21, ke atasnya 60 lah. Atau ke atasnya nggak usah dibatasi. Tidak dibatasi. Iya. Gitu. Usia minimal aja. Iya, selama masih fisiknya masih kuat Iya, untuk melakukan itu. Dan ya. terus terang di wilayah di RT RW yang sebagai KPPS selama ini saya lihat mereka tuh sudah dengan sendirinya tuh melakukan regenerasi. Jadi tidak langsung total diganti. Jadi 1, 2 diganti. Akhirnya lama-lama setelah tua ini sudah siap Iya. gitu. Kalau kemarin kan langsung ngadu anak umur 17, 18. Kadang saya sampai gimana sih saya saya mau teriak karena ada aturan yang membatasi. Ya. Nah, gitu. Termasuk batasan 2 periode. Iya. Ya itu mungkin untuk ad hoc ini kayaknya kalau 2 periode ini karena kan ad hoc kan banyak sekali Iya, yang diperlukan. Kalau dibatasi 2 periode ini kayaknya kesulitan seperti KPPS ini. Gini, kalau batasan 2 periode, yang dikatakan 2 periode itu 2 periode dalam pemilu yang mana? 2 kali 5 tahun. 2 kali 5 tahun, Pak. 2 kali 5 tahun. Iya. Nah, 10 tahun Iya. dibatasi. Apakah dalam 10 tahun kita sudah siap dengan generasinya? Nah, kebanyakan pelaksana pemilu di wilayah ini berpuluh-puluh tahun dia selalu Iya. melakukan itu. Gini, saya seperti saya ini PPS, saya mulai 2006. 2006 PPS. Menurut saya 2006 itu saya di PPS itu 10 tahun saya sampai di sini. Saya berhenti dari PPS itu setelah saya lurah. Jadi pertama dulu apa Pak? KPU Saya di KPU tahun 2004 sampai 2006. 2004 sampai 2006. Nah, KPU plus Panwas. Oh iya. Ya. Kemudian saya pindah ke kelurahan langsung menjadi PPS. PPS. Sampai 2012. 14. 2015. Pilwali yang Ya, 2015. Pilwali 2015. Iya. 2015. Kemudian 2016 saya di Pocentrek juga mendampingi PPS. Iya. Nah, ini yang perlu diambil juga untuk teman-teman lurah. Tolong untuk PPS itu didampingi, Iya. dijadikan mitra. Karena apa? Apapun yang terjadi, penanggung jawab wilayah adalah lurah. Sukses tidaknya suatu pemilu di suatu kelurahan tidak lepas dari peran dan tanggung jawab lurah. Iya. Gitu. Karena selama ini selama di kelurahan saya selalu bekerja sama dengan PPS gitu. Kita membantu kepentingan dan kebutuhan PPS. Kita tidak hanya bergantung dengan KPU. Karena non sewu kalau bergantung dengan KPU di wilayah KPU tidak tahu. Yang tahu wilayah adalah lurah. Iya. Nah, gitu. Iya. Itu yang saya sampaikan. Mungkin itu masih ada tambahan? Monggo Pak. Cukup. Terima kasih atas waktunya, juga masukan-masukan yang sudah diberikan sama Pak Lurah juga Pak Eko. Insya Allah nanti kita adakan semacam dari beberapa lurah nanti kita juga kan masukan-masukan untuk kita ajukan ke KPU atau mungkin ke Bawaslu atau mungkin kalau bisa sampai Bawaslu RI, kalau bisa nanti Bawaslu RI biar berkoordinasi dengan yang ada di pusat. Ya, Terima sebetulnya. kasih. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kami undur diri. Terima kasih juga sudah di ini sharingkan fasilitasi. datanya, fasilitasi untuk Saya siap. podcast. Saya siap untuk kepentingan negara. Siap. Terima kasih sekali. Demikian
sahabat Bawaslu sekalian, podcast kita pada pagi hari ini bersama dengan Pak Lurah Pak Ari Wikiono, juga Pak Eko Suyanto sebagai kasih pemerintahan. Semoga yang kita lakukan pada pagi hari ini bermanfaat dan berguna untuk bangsa dan negara. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.